Film dimulai ketika seorang anak bernama Syahida lagi mengurus domba-dombanya di bukit. Ketika itu, ayahnya menyuruh Syahida pulang karena hari sudah mau gelap. Jadi Syahida pun beranjak pulang ke rumah sambil bermain dorongan roda dengan menuruni bukit. Namun sayang, rodanya lepas sehingga dia pun mengejar roda tersebut. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun jatuh dan terguling-guling hingga akhirnya jatuh ke bawah. Si bapak yang baru sampai di rumah pun ditanya oleh ibu Syahida, kemana anaknya kok belum nyampe di rumah? Mendengarkan hal itu, si bapak pun menyadari ada yang gak beres, karena Syahida seharusnya udah pulang lebih dulu. Mereka semua pun langsung turun mencari Syahida, dan salah satu tetangganya menemukan Syahida masih selamat karena nyangkut di batang pohon. Syahida adalah anak kecil yang gak bisa berbicara atau bisu, sehingga saat itu dia hanya bisa menunggu seseorang menemukannya. Akibat kejadian itu, para tetua di kampung itu pun berkumpul dan menyarankan kepada si ibu untuk membawa Syahida ke tempat suci di India supaya Syahida bisa berbicara. Namun masalahnya, mereka ini tinggal di Pakistan dan India adalah negara tetangga. Si bapak nggak bisa pergi ke sana karena dia pernah tergabung dalam militer, sehingga nggak mungkin mendapatkan visa. Mendengarkan hal itu, si ibu berkata bahwa dia yang akan membawa Syahida ke India. Bagaimanapun caranya, dia mau Syahida berbicara lagi, sehingga bisa pergi ke sekolah. Untuk membiayai perjalanan itu, si bapak pun harus menjual domba-dombanya kepada orang lain. Hari keberangkatan pun tiba. Si bapak hanya bisa mengantar istri dan anaknya pergi naik kereta menuju India. Agak ngeri-ngeri juga pergi ke India. Selain mereka adalah orang Pakistan, mereka juga seorang Muslim dan kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, Syahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci yang disebutkan. Berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan, Syahida bisa berbicara. Kepercayaan orang mereka, syair-syair dari tempat suci itu bisa mengabulkan harapan-harapan dan terbilang mujarab. Setelah itu, mereka pun kembali lagi ke Pakistan menggunakan kereta. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami kerusakan sehingga perjalanan mereka sementara dihentikan sampai kerusakan dapat diperbaiki. Menunggu hal itu, orang-orang pun pada beristirahat dan tidur, termasuk ibunya Syahida. Ketika itu, Syahida terbangun. Dia melihat di luar ada anak domba. Karena sudah terbiasa bermain dengan domba, dia pun memutuskan keluar dari kereta untuk bermain dengan anak domba itu. Namun, ketika dia di luar, kereta pun berjalan kembali. Malang buat Syahida, dia hanya bisa mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya dan gak bisa berteriak memanggil ibunya. Kereta pun semakin lama semakin melaju. Syahida saat itu pun menangis karena ketinggalan kereta yang keluar menuju Pakistan. Gak lama setelah itu, Syahida melihat kereta api lain yang melintas. Berpikir bahwa kereta ini punya tujuan yang sama, dia pun menaiki kereta barang ini. Namun sayang, kereta barang itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu, di kereta penumpang, ibunya terbangun dan menyadari Syahida nggak ada di sana. Dia pun berteriak memanggil-manggil Syahida. Karena panik, dia menyuruh kereta berhenti. Pencarian pun dilakukan. Namun sayang, karena Syahida udah naik kereta lain, dia pun nggak ditemukan. Namun si ibu bersikeras untuk mencari Syahida sendiri. Tapi masalahnya, kereta udah masuk ke wilayah Pakistan, dan untuk kembali ke India, si ibu perlu visa. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, mereka pun membuat laporan ke polisi. Mereka hanya berharap Syahida bisa bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya. Syahida yang tidur di kereta barang pun terbangun keesokan paginya. Terbangun di tengah-tengah warga India yang lagi merayakan perayaan Dewa Hanuman. Dia pun bergabung masuk ke dalam keramaian itu. Di sana, dia melihat seorang pria bernama Bajrangi